Shalom. Saya percaya dari tempat ini akan keluar orang-orang yang sangat luar biasa. Amin. Kalian mau dipakai Tuhan secara luar biasa? Amin, beneran enggak? Kalau percaya kalian mau dipakai Tuhan secara luar biasa, coba ngomong kanan kiri. Sate usus, sate empela, karena Yesus aku luar biasa. Jadi lapar nih ya, siang-siang ini. Oke. Sebelum aku nyampein firman ini, aku mau kasih satu tebak-tebakan. Yang bisa nanti tak kasih hadiah. Tebak-tebakannya rohani ini. Siapa tokoh Alkitab yang paling sopan ketika berkendara motor? Siapa? Siapa tokoh Alkitab yang paling sopan ketika berkendara motor? Dia bisa jawab? Gak tahu. Jawabannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu mengampuni ketika disalib. Lumayan ya. Oke. Puji Tuhan, sangat bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk nyampein sharing firman kali ini. Meskipun sejujurnya ya tidak bisa bohong, hati ini dak dik duk der gitu ya. Tapi kemarin Rabu dikasih tahu untuk nyiapin firman ya sudahlah ya, nasi sudah menjadi bubur. Tapi Tuhan Yesus bisa mengubah bubur menjadi bubur ayam yang enak. Oke. Kali ini kita mau belajar tentang hal yang sangat simpel, hal yang kecil yang jarang banget kita bicarain, jarang banget. Mungkin topik ini adalah topik yang kurang populer. Tapi percayalah hal ini adalah hal yang paling susah untuk kita kasih ke Tuhan. Hal ini adalah hal yang paling berharga yang bisa kita kasih ke Tuhan. Istilahnya, kalau kita punya uang 99.000, kita nggak punya 1.000, itu nggak bakal jadi 100.000. Lah hal ini mungkin itu 1.000-nya. Kecil. Tapi kalau hal ini nggak lengkap, itu nggak bakal bisa menjadi 100.000. Nggak bisa akan menjadi utuh. Hal kecil ini adalah rasa aman kita ke Tuhan. Seberapa sering kita dengar khotbah tentang bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita bayar harga ke Tuhan. Itu betul, itu hal yang wajib dilakukan. Tapi ada satu yang tidak boleh ketinggalan untuk melengkapi semua itu, yaitu rasa aman kita ke Tuhan. Seberapa sering kita ini menaruh rasa aman kita ini enggak ke Tuhan? Coba tanya ke hati kalian masing-masing, di mana sih rasa amanmu? Apakah rasa amanmu itu di keluargamu, di papa mamahmu, mungkin yang punya jabatan, punya harta? Rasa amanmu itu di hartamu, di prestasimu, di mukamu, di badanmu? Di mana? Sudah di Tuhan belum? Karena hal ini yang paling susah menurutku. Nah, kita akan belajar dari seorang murid Tuhan Yesus bernama Petrus. Aku senang banget dengan Petrus karena apa? Karena menurutku Petrus ini murid Tuhan Yesus yang manusiawi. Petrus ini kayak kita. Kalau kita lihat perjalanannya Petrus, dari awal bagaimana Petrus ini dipanggil Tuhan, sampai Petrus mati menjadi martir. Dia mengalami up and down. Dia mengalami hal yang itu manusiawi banget. Tapi coba lihat, dari Petrus yang dia menyangkal Tuhan ketika dia sadar dan dia menaruh rasa amannya ke Tuhan. Dia menjadi salah satu murid paling berpengaruh di antara murid lainnya. Bahkan bayangannya saja itu bisa nyembuhin orang. Ketika aku tanya, Tuhan mau nyampein apa gitu kan? Ini Tuhan mau ngomong apa? Tuhan jawab, kamu nanya. Enggak bercanda ya.
Enggak Tuhan ampuni. Ketika aku nanya, Tuhan ini aku harus nyampein apa? Tuhan cuma ngomong, aku pingin lihat kamu berjalan di atas air. Aku bingung, maksudnya apa Tuhan? Kan gak mungkin Tuhan berjalan di atas air gimana? Tuhan ngasih pengertian, aku pingin melihat kalian, melihat kamu melakukan perkara-perkara ajaib di luar nalar manusia. Sama seperti Petrus berjalan di atas air. Siapa di sini yang percaya bahwa kita akan melakukan perkara yang sama, bahkan jauh lebih besar daripada yang sudah pernah dibuat Petrus? Mungkin kita mikir, gak mungkin berjalan di atas air. Ini akhir zaman, bahkan zaman akhir, ini udah benar-benar last minute. Di Alkitab diomong, Tuhan akan menghembuskan rohnya lagi ke dunia. Dan kalau roh Tuhan itu mencelok ke kita istilahnya, itu udah pasti semua perkara hebat itu pasti bisa kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Nah kita mau baca di Matius 14 ayat 23 sampai 31. Ada yang belum tahu kisah Petrus berjalan di atas air? Angkat tangan. Guru sekolah minggu mungkin bisa khotbahin lagi kalau yang belum. Udah pada tahu semua ya, ini kisah yang sangat populer. Ya kita baca bareng-bareng dari ayat ke-23 sampai ayat 31. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datangnya Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini sebuah perikop yang sangat populer. Dan menurutku pribadi ya, mukjizat Petrus berjalan di atas air itu salah satu mukjizat terkeren yang pernah Tuhan lakukan. Nah kita mau belajar, kita loncat dulu ke ayat ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Aku mikir ayat ini lucu ya. Murid Tuhan Yesus itu kan setiap hari itu kumpul ya sama Tuhan. Tapi kok dia bisa-bisanya gak tahu gitu. Dan menyebut Tuhan itu hantu. Ya tinggal dibolak-balik sih, hantu, Tuhan. Ya mirip-mirip tapi itu makna yang sangat berbeda gitu. Ketika Tuhan menampakkan mukanya, mereka berteriak, "Hantu-hantu." Ini seolah-olah sama kayak kita lagi di rumah, ditinggal di rumah sama papa mama, lagi keluar gitu kan. Terus lagi ada petir, ada hujan, kita di rumah sendirian. Terus papa mama kita datang, ketok pintu terus kita bukain, siapa itu? Gitu, analoginya. Kita setiap hari kumpul, tapi ketika didatengin sama papa mama kita malah takut. Wah itu hantu. Sama yang dirasakan Tuhan, ketika Tuhan datang, mungkin Tuhan mikir kayak, Tuhan mau menunjukkan ke murid-muridnya itu, ini loh, kalau kamu punya Bapa, kamu percaya ke Bapa, kamu bisa melakukan hal seperti aku, berjalan di atas air. Tapi respon murid-muridnya beda, mereka ngomong itu hantu.
bagaimana? Poin pertama, bagaimana kita bisa berjalan di atas air? Bagaimana kita bisa melakukan perkara yang hebat? Yang pertama adalah mengenal Tuhan. Itu mutlak, itu nggak bisa ditawar. Kenapa murid-muridnya ngomong Tuhan ini hantu? Karena dia nggak mengenal. Murid-muridnya masih sekedar mungkin tahu, atau sok tahu bahkan sok kenal. Sekarang kita ini yang mana? Hubungan kita sama Tuhan, kita ini udah tahu Tuhan, kita sok tahu sama Tuhan, sok kenal sama Tuhan, kenal sedikit sama Tuhan, atau sudah kenal banyak dengan Tuhan. Tanpa kita mengenal Tuhan, kita nggak akan pernah bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Dan ketika aku renungkan, ini adalah gelombang yang harus kita tangkap bersama-sama. Makin kesini aku melihat gelombang Tuhan adalah benar-benar personal. Kemarin Navin khotbah personal, sebelumnya Tintin tadi lagu-lagunya, semua itu personal. Dan ini gelombang yang yang harus kita tangkap. Karena sebuah hubungan itu personal. Kita ini rame-rame, belum tentu semisal ada rapture, kita keangkat semua. Karena ini hubungan. Hubungan itu personal, satu orang sama satu orang. Kalau kita lagi ulang tahun, pasti yang kita ajak ya yang kenal sama kita. Yang enggak begitu kenal ya mungkin enggak kita ajak. Sama, seperti Tuhan. Kalian mau hidup kalian diubahkan, kalian mau melihat rancangan Tuhan ada di hidup kalian, kenalah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu betul. Cari. Susah, memang susah. Kita hidup di dalam daging, masih seneng ngegame lah, masih seneng cipika-cipiki semuanya. Tapi paksa bangun hubungan sama Tuhan. Paksa untuk saat teduh setiap hari ke Tuhan. Ini aku bagi tips aja ya untuk saat teduh ya. Ini aku keinget. Dulu aku tuh bingung caranya saat teduh itu gimana. Mungkin kalian ada yang bertanya gimana, khotbah itu sering ngomongin saat teduh, cuma aku gak ngerti caranya saat teduh. Dulu aku saat teduh ya nyanyi-nyanyi gitu kan. Cuma ketika ini caraku ya bisa ditiru, yang lain-lain bisa ada cara sendiri. Ini aku sharing caraku aja. Waktu dulu sebelum aku juga bingung, piye ini caranya, ya wes nyanyi lagu apa, nanti endingnya lagu apa. Jadi bingung gitu karena kan ke distract gitu kan. Nah, suatu ketika aku diajarin, waktu aku di Jakarta aku diajarin. Sekarang ini teknologi canggih. Tuhan juga pakai teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan. Di YouTube itu banyak lagu-lagu rohani, kutipan-kutipan saat teduh. Play aja udah, nikmatin aja, dilihat kayak kita lagi ibadah kayak gini. Paksa aja untuk dengerin firman, paksa aja untuk nyembah. Ajak komunikasi Tuhan, supaya kita tahu Tuhan ini sukanya seperti apa, supaya kita ini mengenal. Supaya kita nggak ngomong ketika Tuhan mampir di depan rumah kita, nggak ngomong itu hantu. Ya. Terus selanjutnya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini ngomong apa? Aman. Tak pikir-pikir ya, selama aku hidup ini Tuhan itu sebetulnya di setiap kehidupan kita tuh pinginnya apa sih? Pelayanan, ya oke lah pelayanan, sekolah, menjadi orang baik dan lain sebagainya. Itu general. Tapi ternyata setelah tak dalam-dalami lagi, ternyata Tuhan itu cuma pinginnya satu hal. Kita menaruh rasa aman kita ke Tuhan. Cuma itu tok. Gak ada yang lain. Makanya Tuhan Yesus ngomong, tenanglah, aku ini jangan takut. Meskipun banyak goncangan di hidup kita, tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Untung ada Petrus, masih kenal. Mungkin pertama lagi masih burem, tapi habis itu, oh ini Tuhan Yesus. Langsung diajak ngobrol. Untung aja. Ini contohnya kalau Pak Jokowi datang ke desa mana gitu. Pak Jokowi datang nih, terus ketika Pak Jokowi datang,
Warga-warganya kayak biasa aja, nggak tahu kalau itu Pak Jokowi. Perasaannya gimana? Sakit. Tapi untung ada satu warga desa itu yang nemuin Pak Jokowi, namanya Petrus. Ya ini, Petrus ngomong ke Tuhan, Tuhan, jikalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Meskipun ini menurutku adalah salah satu hal terrandom yang pernah dilakukan Petrus ya kalau aku pikir. Jadi ceritanya itu kan angin sakal. Itu digoncang-goncang itu, kapalnya. Mereka semua takut penampakan Tuhan Yesus, mereka semua kira hantu, tiba-tiba ada satu orang, aku boleh ikut nyebur gak? Istilahnya kan Petrus ngomong gitu, Tuhan aku boleh ikut nyebur gak? Batinnya temennya mungkin kayak, ini orang gila ini. Ini mereka masih ketakutan gitu. Yang satu ini, aku boleh ikut nyebur gak? Mungkin teman-teman yang ngomong, orang ini kok malah pengen mati gitu kan. Tapi coba lihat, ini respon Petrus ini luar biasa. Kenapa Petrus bisa ngomong kayak gitu? Karena Petrus lebih mengenal Tuhan dibandingkan murid-murid yang lain. Di Alkitab, Petrus itu ngomong bahwa Petrus itu adalah murid yang paling mengasihi Tuhan. Kalau Yohanes, Petrus yang paling dikasihi Tuhan. Kalau Petrus, dia ngomong murid yang paling mengasihi Tuhan. Waktu-waktu itu, aku yakin Petrus itu yang pengen dempetan terus sama Tuhan. Makanya Petrus lebih mengenal Tuhan dibanding murid-murid yang lain. Lalu Petrus berkata, 29, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Poin kedua, bagaimana kita bisa melakukan perkara yang hebat seperti berjalan di atas air. Yang kedua adalah percaya. Petrus bisa ngomong gitu karena dia mengenal. Kalau orang mengenal, itu pasti percaya. Itu sudah menjadi satu paket. Petrus melakukan berjalan di atas air. Kalau Petrus gak percaya, disuruh Tuhan, ayo kesini, dia gak mungkin keluar dari perahunya dan berjalan di atas air. Coba ya nanti ya, ke Mantingan gitu, coba jalan di atas air coba, nanti lah blung nyemplung. Realitanya kayak gitu, gravitasi. Tapi ini Petrus percaya, disuruh Tuhan, datanglah. Dan Petrus melakukan. Ketika kita mengenal Tuhan, itu pasti akan timbul cinta ke Tuhan. Dan ketika kita cinta ke Tuhan, Tuhan pasti akan menyuruh hal yang tidak normal itu kita lakukan. Tuhan butuh ketidaknormalan kita untuk melakukan sebuah mukjizat. Kita ini loh gak normal. Pada ngerasa gak sih kita gak normal? Coba ngomong kanan kirinya, kasihan ya ampun masih kecil udah gak normal. Iya, kita ini udah gak normal. Kita dilahirkan itu sudah gak normal. Karena apa? Kita melawan arus dari dunia. Contoh kayak gini sekarang, 1, 2, 3, berapa, 50 anggap aja. Ini kalian gak normal, teman-teman kalian yang normal secara dunia ngapain? Main game, tidur, masih ngorok mungkin. Tapi sekarang kalian ngapain? Bangun pagi, mandi, ada yang gak mandi gak sih? Mandi, sekarang dengerin firman nyembah Tuhan. Itu contoh kecil bahwa kalian ini gak normal. Kalian diciptakan gak normal. Ketika kalian disakiti orang tua kalian, disakiti teman-teman kalian, ketika orang lain itu membalas dengan menyakiti ganti, kalian harus menjadi tidak normal. Kalian harus mengampuni. Karena kita gak normal, identitas kita tuh gak normal. Tapi coba, kalau kita itu menjadi normal-normal aja, ketika kita disakiti, kita balas nyakiti. Ada gak mukjizat Tuhan? Gak pernah ada. Tapi kalau kita disakiti, terus kita mengampuni, orang itu akan terubahkan karena pengampunan kita. Yaitu, Tuhan butuh ketidaknormalan kita untuk melakukan
keajaibannya. Sama seperti Petrus. Petrus disuruh melakukan hal yang tidak normal. Keluar dari perahu, kemudian berjalan di atas air. Gak normal blas. Tapi lihat, ketika Petrus percaya, apa yang terjadi? Mukjizat itu ada. Kalau Petrus gak percaya, Petrus ragu-ragu, mungkin cuma kayak nginjakin kakinya dikit, dingin, gak jadi. Nanti lagi, gak jadi. Mungkin gak akan ada, ini tertulis di Alkitab. Makanya yang poin kedua, kita harus percaya. Dan pasti, aku bisa pastikan, ketika kita percaya sama Tuhan, kita akan dibuat Tuhan menjadi lebih tidak normal. Pasti. Tapi percayalah, ketidaknormalan kita itu jauh lebih enak dibandingkan kita mengikuti kenormalan dunia. Apa dunia? Aduh, aku kurang kurus, aku kurang tirus. Tuhan gak pernah ngomong gitu. Kamu saat teduh, kamu jangan saat teduh dulu deh, facial dulu sana atau gimana. Gak pernah Tuhan ngomong gitu. Ya kan? Kan ketidaknormalan kita itu jauh lebih enak dibandingkan kenormalan dunia, percayalah. Yang pertama mengenal Tuhan, yang kedua percaya sama Tuhan. Kita lanjut ke ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ini kan aku sebelumnya kuliah film ya, jadi aku ngebayangin adegan ini gitu kan. Adegan ini adegan yang paling epik mungkin di dalam satu film itu. Angin ribut, semua panik, Tuhan datang. Wah, superhero gitu kan, Tuhan datang. Genrenya ini berubah-ubah, pertama panik, drama, jadi horor, Tuhan dikira hantu, ya kan. Jadi horor, habis itu ketika Petrus mulai menginjakan, ganti lagi genrenya, jadi superhero. Wah, dia berjalan di atas air tuh keren pol loh. Kebayang gak sih kalian jalan di atas air gini, jalan di atas air. Itu keren pol. Tapi ya ampun Tuhan, ayat 30 yang sudah keren, drama, horor, terus habis itu mencekam, tiba-tiba jadi komedi. Mungkin dia 1, 2 langkah, 3, 4 langkah, jebur. Tuhan, tolong. Terus Tuhan tarik. Yang awalnya Tuhan gak basah jadi ikut basah kan? Gara-gara Petrus. Terus semua, iya itu kan basah-basah, itu masuk angin apa enggak ya? Saling kerokan gitu ya kali ya. Kerokan bareng-bareng. 30, ini ayat yang menurutku merusak. Yang sudah dibuild ini sama Tuhan ini. Tuhan mau menyampaikan mukjizatnya, dirusak sama Petrus. Karena apa? Petrus tidak menaruh rasa amannya ke Tuhan. Simpel kan? Kecil, mukjizat sudah terjadi. Petrus udah berjalan di atas air. Tapi karena dia tidak menaruh rasa amannya, mukjizat itu mungkin kalau dia menaruh rasa aman, mungkin dia bakal keliling-keliling gak ya. Gak cuma sebentar toh, itu paling gak ada 5 menit aku yakin dia berjalan di atas air. Mungkin bisa keliling-keliling gitu, berjalan bareng Tuhan. Tapi itu gak ada 5 menit. Petrus tenggelam. Ini hal kecil, tapi sangat bermakna, sangat berharga. Yang pertama mengenal Tuhan, itu effort loh. Mengenal Tuhan itu effort. Kita bangun saat teduh setiap hari itu effort. Kita taruh HP kita nyembah Tuhan, kita ngajak komunikasi itu effort, itu berat. Mungkin kalau dari 100% itu mungkin effortnya itu 60% gitu. Yang kedua apa? Percaya itu juga berat loh. Ketika kamu disuruh Tuhan apa, terus kamu mungkin mikir, aduh Tuhan ini ya ampun, aku kok disuruh gini. Banyak kan kesaksian Tuhan itu selalu nyuruh itu hal yang tidak wajar. Itu juga susah untuk percaya, untuk melakukan. Itu juga susah. Itu mungkin effortnya 35%, susah.
Tapi ada 5% tersisa. Itu rasa aman. Kelihatannya kecil ya 5%. Tapi itu paling susah dibanding kita mengenal dan percaya Tuhan. Gak ada 5%, kan gak usah lah ya rasa-rasa aman. Wong aku udah udah pelayanan, udah cinta Tuhan, bla 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 bla. Tapi itu baru 95%, belum 100%. Sekarang aku tanya, kita ini tuh milik Tuhan itu berapa persen? 100% bro. Kita ditebus, itu 100%. Kita ini miliknya Tuhan 100%. Berani-beraninya kita nyisain 5%. Atau berapa persen? Kecil, 1% bahkan. Untuk Tuhan tidak berdaulat atas hidup kita. Kita mungkin boleh ngomong, kita ini percaya sama Tuhan. Tapi, aku ngomong, ketika kita percaya sama Tuhan, belum tentu di lubuk hati kita, 100% kita percaya sama Tuhan. Misal kita suruh ngelakuin bagi-bagi makanan 5.000 orang. Oke Tuhan aku lakuin, tapi coba periksa di hati kita tuh pasti ada, aduh ini piye ya Tuhan ya. Uangnya dari mana ya Tuhan ya? Aku bisa enggak ya Tuhan? Aduh kayak enggak bisa deh. Tapi kita ngelakuin loh. Kita percaya dan kita ngelakuin. Tapi masih ada rasa space kosong di dalam hati kita. Kita masih tanya, Tuhan ini piye ya Tuhan? Kita masih ragu. Lah space kosong itu loh. Itu namanya rasa aman. Tapi kalau kita memiliki rasa aman, sudah bisa dipastikan 100% kita percaya. Tak ulangi ya. Ketika kita ngomong kita percaya, belum tentu 100% kita sudah percaya. Tapi kalau kita sudah menaruh rasa aman kita ke Tuhan, itu sudah dipastikan 100% kita percaya. Mungkin mikir ya, aduh susah, iya susah betul. Selama aku hidup, aku baru ngerti ini akhir-akhir ini dan betapa luar biasanya Tuhan memproses hidup kita masing-masing, memproses hidupku. Supaya apa? Kita naruh rasa aman kita ke Tuhan. Cuma itu yang Tuhan mau, itu cuma Tuhan memiliki kita sepenuhnya. Gak ada yang lain. Coba ya kita balik ke ayat 23, kita belajar dari Tuhan, ini luar biasa. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Tuhan mengajarkan semua yang ada di Alkitab, itu enggak omong tok. Tuhan itu sudah nyontohi dulu. Jadi perikop ini kalau dibaca-baca sebelumnya, perikop sebelumnya, Tuhan ini sangat sedih. Karena apa? Brothersnya meninggal. Partner pertama pelayanannya meninggal. Yohanes Pembaptis. Jadi perikop ini, kejadiannya, timeline-nya itu setelah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Bisa bayangin kalau kalian punya saudara mati dipenggal, sedihnya kayak apa? Tuhan ngalamin itu. Tuhan itu juga 100% manusia loh. Dia ngalamin itu. Dan apa yang Tuhan respon apa Tuhan? Dia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dia menaruh rasa amannya ke Bapa. Karena ya zaman dulu ya, kalau Yohanes Pembaptis itu dia mati, kira-kira siapa yang bakal dibunuh selanjutnya? Tuhan. Tuhan tahu bahwa ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, next, sebentar lagi Tuhan yang akan dibunuh. Secara manusia kalian tahu, besok mati gini. Ngeri, rasanya itu pasti kita gak karu-karuan. Tapi Tuhan menaruh respon hatinya, menaruh rasa amannya kepada Tuhan. Yesus bisa seperti itu gak gampang. Yesus memulai pelayanannya itu di umur 30 tahun. Berarti ada space kosong dari umur 0 sampai 30 tahun. Tuhan memproses Tuhan memproses Yesus. Dan itu enggak sebentar. Rasa aman ini enggak bisa tiba-tiba habis ini khotbah, malam ini kita langsung timbul rasa aman sepenuhnya, enggak bisa.
rasa aman ini proses yang sangat panjang dibandingkan percaya dan kita mengenal Tuhan. Ketika aku tanya, Tuhan, ini tuh aku mbok suruh nyampein apa? Di situ aku cuma bisa nangis. Tuhan ngomong, tahu enggak kenapa hidupmu tak goncang? Tahu enggak kenapa hidupmu ini tak goncang banget? Karena aku pengen memilikimu seutuhnya. Seromantis itu Tuhan ngomong. Kenapa goncangan itu ada? Goncangan itu perlu. Kita itu harus dikuliti satu persatu, dibuka, dikelupas satu persatu. Rasa aman kita terhadap teman kita dibuka. Dan kita pasti akan digoncang dengan teman kita. Ketika rasa aman kita di uang, kita akan digoncang masalah keuangan. Ketika kita rasa aman kita ke manusia, kita akan digoncang dengan masalah dengan manusia. Itu pasti. Untuk apa? Tuhan jahat? Enggak. Tuhan baik. Tuhan sangat cinta kita, makanya digoncang supaya pandang cepat ini kulitnya ini segera dikelupas. Dan cuma ada satu rasa aman, yaitu di Tuhan Yesus. Gak enak teman-teman, pasti. Tapi sebegitu Tuhan itu pingin memiliki kita itu 100%. Seutuhnya itu 100%. Ketika aku dapat ini, aku flashback gitu. Di bawah Tuhan flashback 9 tahun lalu. Aku ngerasa bahwa 9 tahun lalu ini adalah titik di mana Tuhan memproses hidupku benar-benar. Supaya aku bisa menjadi seutuhnya milik Tuhan. 9 tahun gak gampang. 9 tahun lalu aku aku ulang tahun dan aku dapat kado yang sangat spesial dari Tuhan Yesus. Apa kadonya? Papaku meninggal. Di hari ulang tahun. Hatiku hancur. Aku marah ke Tuhan. Tuhan, kenapa? Kita ini pelayanan Tuhan. Banyak orang-orang jahat aja, kenapa enggak dibunuh aja orang jahat? Kenapa harus orang baik? Berawal dari situ, di hari ulang tahun. Aku ngerasain hidupku itu dihancurin, bener-bener hancur sama Tuhan. Yang dulu, aku ketika ada papaku, aku rasa amanku ini ke papaku. Papaku dokter, punya uang, semua orang kenal. Aku di sekolah berprestasi, semua rasa amanku tuh enggak ke Tuhan. Aku pelayanan loh, aku pelayanan waktu itu. Tapi rasa amanku tuh belum ke Tuhan. Dan Tuhan enggak pingin ada yang menghalangi kita. Dan itu diambil sama Tuhan. Bukan Tuhan jahat. Dulu aku ngomong Tuhan jahat. Tapi sekarang aku bersyukur kejadian itu. Enggak sampai situ, terus. Papaku enggak ada, papaku itu satu-satunya tulang punggung keluarga. Mamaku enggak kerja karena disuruh terus ngurus anak, memberikan kasih sayang ke anak. Dan aku masih umur 15 tahun, 3 SMP. Tiba-tiba papaku enggak ada, hancur semua. Ekonomi gimana? Ini orang gimana? Wah, mikirnya udah kemana-mana. Aku beneran ngerasain hancur. Itu kehancuran pertama aku yang dihancurin Tuhan untuk kebaikan. Habis itu lanjut tahun, sekolah dan sebagainya. Aku tuh baru sadar, oh iya ya, Tuhan itu menaruh setiap goncangan di hidup kita, itu untuk kita ini akhirnya berserah ke Tuhan. Makin kamu ini ya, makin kamu pegang kenceng-kenceng rasa amanmu terhadap apapun, makin Tuhan juga bakal menghancurkan itu keras-keras. Makin kamu tahan itu gak mau kasih ke Tuhan,
Kamu bakal diproses Tuhan sedemikian rupa, makin sakit. Mending sekarang, mbok kasih no aja. Dan aku ketika aku bisa ngomong gitu, karena sudah melewati proses. Dulu aku itu nge-hold banget, gak mau Tuhan, gak mau Tuhan. Sampai akhirnya dipaksa Tuhan. Dipatahin istilahnya. Semua dipatahin. Pokoknya cuma Tuhan aja pokoknya. Gak ada rencana manusia, gak ada keakuan, gak ada apapun. Pokoknya cuma Tuhan. Aku ketika sekolah singkat cerita, aku tuh harusnya tuh jadi dokter. Karena dari kecil aku sudah diproyeksikan papaku menjadi dokter. Dan aku sudah ngerti obat-obat, aku sudah ngerti diagnosis-diagnosis misal kamu sakit apa gitu. Aku kurang lebih bisa ngerti, oh ini sakitnya ini, obatnya ini. Karena sering diajak papaku dan belajar tentang kesehatan. Ketika harusnya aku jadi dokter. Semua orang ngomong, kamu harus jadi dokter ya, gantiin papa. Kamu harus jadi dokter ya, biar orang-orang bisa banyak yang terbantu. Tapi apa yang Tuhan katain? No. Ketika aku tes kedokteran, aku udah belajar sungguh-sungguh dan aku yakin pasti bisa. Ajaibnya Tuhan, ketika aku tes, dibikin sakit perut aku. Penghapus itu tak gegem, beneran. Sampai gini, padahal ini udah beneran aku prepare ini, ini pasti masuk ini. Saat itu aku gak bisa mikir karena apa, sakit perut. Padahal aku gak makan apa-apa loh sebelumnya. Dibikin Tuhan sakit perut. Penghapus yang harusnya buat ngapus, buat gegem. Itu rencana Tuhan. Jahat, aku ngomong Tuhan kok jahat sih. Setelah itu, gak masuk ke dokteran, aku disuruh Tuhan untuk stay di Blora setahun. Malu aku, jujur. Aku ada 3 bulan sampai 4 bulanan tuh gak mau keluar. Maksudnya kumpul-kumpul sama teman. Karena pasti apa? Pertanyaannya template. Sekarang kuliah di mana? Karena aku notabene puji Tuhan adalah orang yang berprestasi. Jadi orang akan berekspektasi lebih. Ketika ekspektasi orang segini, bahwa tahu, wah aku di rumah hancur. Aku malu pol. Tapi di situ aku tahu, oh ternyata rasa amanku itu masih di pride, masih di harga diri. Makanya Tuhan hancurin satu persatu. Habis itu udah 1 tahun, tanya Tuhan tahun depan, kuliah apa Tuhan? Dokter lagi ya, dokter ya. Tuhan ngomong, no, kuliah film. Aku ingat, sebelum aku ngomong gitu, sebelum aku kuliah film, aku lupa nasihatin siapa. Pokoknya ada temanku itu yang tanya tentang kuliah-kuliah gitu. Aku ngomong, ya biasanya kalau rencana Tuhan sih, kalau kamu pengennya A, dibikin Tuhan Z. Kejadian di aku. Ini loh jadi dokter 180 derajat dari kuliah film. Dari nyuntik-nyuntik jadi kamera, gak ada hubungan. Di Jakarta lagi, orang udah ngomong, wah Jakarta itu pasti gak punya teman, ini. Benar, aku gak punya saudara di Jakarta dan akhirnya aku kuliah di Jakarta, singkat cerita, dan itu kuliah mahal internasional. Dan aku gak punya uang, jujur. Semua tabungan keluargaku itu habis bayar di semester awal. Karena Tuhan yang suruh, aku mencoba percaya. Oke Tuhan, aku ngikuti jalanmu. Semester pertama, oke. Bisa bayar, pakai uang sendiri. Semester kedua, deadline mulai mepet. Waduh, dak. Bayar itu 30 juta SPP. Kondisi aku gak punya uang, seriusan aku gak punya uang. Aku sekeluarga bergumul, aduh gimana. Sampai H-2 gak ada perubahan. Aku ngomong ke Tuhan, Tuhan ini kuliah yang ngasih kamu. Aku mbok suruh ke film, ini kamu yang nyuruh. Aku belajar percaya, aku menghancurkan rasa amanku untukmu. Ya tolong Tuhan, openono gitu istilahnya. Kamu yang akan mencukupkan. H-1 deadline dari kampus nelpon aku. Katanya gini, Lintang ini bayarnya 4 juta aja. Karena yang 25 juta itu sudah ada
lebihan dari semester lalu. 25 juta ditransfer dari surga langsung ke rekening kampusku. Bukan lewat perantara loh. Beda ya, contoh misal aku doa Tuhan aku minta uang 30 juta. Terus habis itu Tuhan menggerakkan Kris, tolong Kris transfer 30 juta ke Lintang. Amin gitu ya. Itu beda. Ini beneran loh dari surga, transfer langsung ke sana ngomong ada kelebihan dari semester lalu. Gila enggak? Aku itu hidup wis empet-empetan, masa ya tak lebih-lebih no bayar kuliah. Enggak mungkin, 25 juta lagi. Itu loh. Karena apa? Karena aku menaruh rasa percayaku. Aku sudah pasrah Tuhan, ya wis lah Tuhan. Nek emang ini aku cuma kuliah sampai semester 1 enggak apa-apa. Meskipun di dalam hatiku tuh masih kayak ngelem Tuhan ya, kayak mosok kamu gitu ya Tuhan gitu. Kayak ngerayu dengan seolah-olah melas gitu loh. Tapi Tuhan bikin mukjizat 25 juta, langsung. Gak ada yang transfer, gak ada yang apa, langsung kelebihan dari semester lalu. Dan itu gak make sense. Akhirnya aku bisa semester kedua. Semester kedua, bayar, itu kan dari semester 1 udah bayar, semester 2, terus ketiga kan, semester ketiga. Aku lakuin cara yang sama. Aku ini kuliah di bidang kreatif tapi aku mengakui aku tidak kreatif gitu. Karena apa? Aku mengharapkan cara yang sama gitu. Aku sampai deadline itu bener, waktu itu bayarnya 40 juta, naik lagi 40 juta. Aku ngomong ke Tuhan, Tuhan ini gimana ya Tuhan? Ya udahlah Tuhan, kalau memang aku nggak boleh kuliah nggak apa-apa Tuhan, sampai semester 2 nggak apa-apa Tuhan. Melas tapi ngerayu melas. Biar Tuhan berbelas kasihan kepada aku. Aku sampai ngemail tuh loh ke finance-nya kampusku. Bayarnya berapa ya? Aku di pikiranku dia nge-refresh Lintang bayar berapa, ditransfer lagi dari Tuhan. Tidak kejadian. Hamin satu lagi, aku udah ngomong, ya wes lah Tuhan, wes aku gak punya uang, aku gak punya apa-apa. Terserahmu Tuhan. Tiba-tiba ketika aku berserah ini, tapi aku menaruh rasa aman karena wes kepepet gitu loh. Jadi bukan dari kerinduanku, tapi itu proses. Dan kita pasti nanti akan ngalami, dibikin kepepet, supaya apa? Kita mau ngasih. Ketika aku dibikin kepepet, terus aku kasih. Tiba-tiba saudaraku, aku gak ngomong masalah aku bayar kuliah, transfer 40 juta untuk bayar. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba saudaraku transfer 40 juta dan itu gak ngomong untuk bayar kuliah loh. Ini ada berkat buat kamu gitu. Langsung 40 juta tak transfer loh. Aku jadi kuliah semester 3. Lagi-lagi ya, lihat polanya ya. Ketika kita mengenal Tuhan dan kita percaya melakukan apa yang Tuhan suruh dan kita menaruh rasa aman, mukjizat terjadi. Lihat polanya. Semester 3 ke semester 4. Waduh, ini apa lagi Tuhan? Transfer dari surga udah, transfer dari orang sudah, habis ini apa? Semester 3. Ketiga ke 4. Tuhan ini, aku melakukan doa yang sama. Tuhan, kalau aku memang gak boleh kuliah sampai semester 3 gak apa-apa kok Tuhan. Gak apa-apa, aku malu gak apa-apa Tuhan. Gak apa-apa, dengan tujuan apa? Biar Tuhan berbelas kasih. Tapi jawaban Tuhan apa? No. Kali ini gak dikasih uang sama Tuhan. Dan aku harus cuti kuliah karena gak bisa bayar uang. Gak bisa bayar kuliah. Aku mikir, Tuhan, ini kuliah, aku ke film, itu kamu yang nyuruh. Kok sekarang aku mau tinggal ke? Aku mikir, oh, dan sekarang aku tahu, ternyata di situ Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Tuhan punya rencana yang jauh luar biasa dan itu juga menghancurkanku lagi, di mana pride-ku, harga diriku masih terlalu besar dibandingkan rasa amanku ke Tuhan. Untungnya waktu itu COVID. Jadi ketika aku gak usah jelasin, oh gak punya uang, belum cuti atau apa, Tuhan, orang-orang tanya, oh COVID ya? Iya. Tuhan tolong loh.
Berserah karena nggak bisa apa-apa lagi. Tapi Tuhan punya rencana. Dan sekarang ini udah dokter, udah diproses di dokter nggak jadi film nggak jadi. Film diproses ke film nggak jadi lagi. Ketika COVID, Tuhan kasih visi gitu. Aku menurutku adalah ketika setelah COVID, aku akan balik ke Jakarta, aku kerja, dan aku membiayai kuliahku sendiri. Dan aku balik ke film lagi. Karena aku enjoy banget di film. Tapi ternyata Tuhan bilang enggak, no, buka bisnis. Bantu banyak orang. Jadi lumbung pangan untuk banyak orang. Aku, background keluargaku itu bukan pebisnis. Enggak ada background keluargaku pebisnis. Aku enggak ngerti bisnis itu gimana. Aku enggak ngerti marketing itu gimana, branding itu gimana, enggak ngerti. Aku nol, bahkan minus. Tapi ketika Tuhan ngomong gitu, dan aku percaya, oke Tuhan, aku berserah ya. Tuhan menjadikan sampai seperti ini. Ada beberapa karyawan yang hidup dari visi Tuhan ini. Itu bukan kuat gagahku, itu semua Tuhan. Sampai sekarang aku mikir, loh kok bisa ya aku gaji karyawan ini pengeluaran belasan juta setiap bulan. Dari mana? Aku cuma delivery aja. Dan itu gak make sense. Dan mukjizat itu selalu gak make sense. Mukjizat itu selalu gak make sense. Tapi coba lihat polanya. Mengenal, percaya, menaruh rasa aman. Aku di titik sekarang tuh butuh 9 tahun, diproses Tuhan, dihancurin banyak hal yang itu sangat-sangat menyakitkan buat aku. Dan sampai sekarang pun aku masih belajar untuk menaruh rasa aman ini ke Tuhan. Karena itu yang paling susah. Tapi Tuhan mau siang ini kita menaruh rasa aman kita ke Tuhan. Tuhan ngomong, mau kamu lari kemanapun, bakal tak kejar nak, sampai aku mendapatkanmu. Mau kamu lari, keluar dari sekarang kamu jadi anak dunia, Tuhan bakal kejar kamu, sampai Tuhan mendapatkanmu. Sekarang coba ya, kalian tanya, kalian pasti ada fase di mana kalian mau menjauh dari Tuhan. Kalian capek sama Tuhan, kalian capek dengan tuntutan Tuhan, kalian capek dengan semuanya, dan kalian mau melarikan diri dari panggilannya Tuhan. Endingnya apa? Balik lagi tuh. Kalian gak akan pernah bisa menjauh dari Tuhan. Tuhan bakal kejar kamu, kejar terus sampai Tuhan mendapatkanmu. Seberapa baiknya Tuhan. Dan siang ini Tuhan minta, mau enggak? Ini loh, coba kalian cari ya. Sekarang yang membuat kalian rasa aman kalian itu apa? Mau enggak? Kalian ini taruh rasa aman kalian ini, mbok kasih ke Tuhan, mbok ganti, mbok barter sama rasa amannya Tuhan. Memang proses gak mungkin bisa langsung. Tapi kalian akan merasakan ketika rasa aman kalian ini di Tuhan, hidup kalian enjoy. Ada masalah, ada. Banyak masalah, banyak. Tapi kalian akan selalu bisa melewati masalah itu. Dan ketika kalian lihat ke belakang, kalian akan lihat, luar biasa ya. Ketika kapan hari waktu 2 remaja, aku dapat sebuah penglihatan di mana Tuhan itu sedang ngasih kado ke kita. Dan aku juga kaget ketika Cik Tintin kemarin ngomong tentang kado. Itu aku dapat sebelum Cik Tintin kemarin bahas tentang kado. Aku tuh lihat Tuhan itu lagi nyurahin ini kado-kado ini banyak. Banyak Pol. Terus aku tanya, Tuhan maksudnya apa?
kado itu yang akan membuat kita melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan pingin, Tuhan rindu kita melakukan perkara-perkaranya. For your information, tahun 2023 itu 100 tahun Pentakosta terjadi di Blora. Dulu aku ketika ke Jakarta, aku malu jadi orang Blora. Pasti pernah ngalami yang pernah dari mana? Blora. Blora mana ya? Kalimantan, Sulawesi. Oh dekatnya Semarang? Iya, dekatnya Semarang, 4 jam dari Semarang. Aku malu. Blora ini kota kecil, gak ada yang spesial dari Blora. Tapi sekarang aku bisa bilang, aku bangga tinggal di Blora. Kalian anak-anak SMP Kristen, kalian patut bangga. Karena kalianlah yang dipilih untuk ada di sini sekarang. Itu bukan suatu kebetulan. Tuhan punya rencana. Kenapa Tuhan pilih kota Blora menjadi kota pertama Pentakosta di Indonesia? Berarti Blora ini ada sesuatu yang spesial. Ketika waktu itu sahabat Cintin ngomong, Nabi Nuh itu kayaknya orang Blora. Aku gak percaya, aku menentang karena aku pakainya logika. Mosok Nabi Nuh orang Blora. Namanya berarti Joko bukan Nuh. Tapi ketika aku berdoa dan dapat sebuah hikmat, dan aku yakin dan aku juga setuju bahwa mungkin Nuh itu berasal dari Blora. Jadi zaman dulu itu belum ada pulau-pulau. Daratan itu menjadi satu. Ya, daratan menjadi satu dan bisa jadi Nuh itu orang Blora dan zaman dulu itu enggak ada suku-suku, belum ada suku-suku. Zaman Nuh itu belum ada suku-suku. Bahasanya juga satu. Berbagai bahasa itu ada ketika Menara Babel diruntuhkan itu baru banyak bahasa. Dulu kita bahasanya satu. Rasnya, sukunya juga satu. Nah ketika setelah air bah itu, baru itu beranak pinak dan itu mulai muncul suku-suku. Jadi bisa saja dulu Nuh itu orang Blora. Dan aku sekarang percaya. Karena aku merasa gini, maksudnya gak mungkin Tuhan itu serandom itu naruh Pentakosta pertama itu di Blora. Kenapa gak Jakarta? Pernah mikir gak? Berarti ada something special di Blora. Dan ini yang harus kita tangkap. Berarti berapa bulan lagi? Sekitar 4 bulanan ya. Pentakosta itu Maret. Tahun 2023 itu 100 tahun. Aku logikaku gini aja. Kalau kita nih, pasti pernah pacaran kan? Tapi ini jangan pacaran dulu ya, gak boleh. Kalau pernah pacaran atau pernah lihat orang pacaran lah. 1 hari dirayain, 3 hari dirayain, 1 minggu dirayain, 1 bulan dirayain, 1 tahun dirayain, 2 tahun dirayain terus. Ini Tuhan, masa 100 tahunnya Tuhan hadir di sini gak dirayain? Gak mungkin. Aku yakin akan ada perkara yang besar terjadi di sini. Dan siapa? Kalian. Tuhan butuh partner di mana Tuhan bisa bekerja sama. Melihat mukjizat itu nyata. Itu dari kalian. Tangkep ini, gelombang ini tangkep. Maret di tahun depan. Dan itu tidak suatu kebetulan. Tahun depan adalah resesi. Dunia semua digoncang. Tapi yang ilahi tidak akan pernah tergoncang. Aku lihat benar-benar banyak kado. Kamu bisa ambil banyak kado. Itu cuma-cuma, itu apa? Itu karunia, itu kuasa. Yang harus kita tangkap. Dan Tuhan cuma minta ngomong, kamu mau tak kasih kado? Boleh enggak kamu kasih kado aku juga? Sama seperti yang Cik Tintin kemarin sampaikan. Mau enggak sekarang ini loh rasa aman kita kasih ke Tuhan. Kalian mungkin merasa insecure. Itu berarti rasa amanmu masih di insecure. Kalian merasa kalian enggak bisa. Berarti rasa aman kalian masih di diri kalian.
Jangan pernah menganggap remeh kalian. Mungkin kalian ngomong, aku dari keluarga biasa-biasa aja, broken home dan lain sebagainya. Lihat ya, semua kebanyakan tokoh Alkitab yang mengadakan mukjizat itu bukan orang yang secara dunia itu terpilih. Daud itu anak yang tidak dikehendaki, jadi raja. Banyak hal. Dan lihat, semua tokoh-tokoh yang mengadakan mukjizat, polanya sama. Mengenal, percaya, menaruh rasa aman. Sebutlah satu-satu, siapa? Abraham. Abraham mengenal, percaya, menaruh rasa aman. Kalau nggak rasa aman, nggak ada perikop di mana dia mau membunuh Ishak. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia merasa aman. Bisa nggak kita sampai di titik itu? Sampai apapun yang terjadi di hidup kita ngomong, oke Tuhan, Tuhan baik. Cuma itu tok yang Tuhan mau. Ketika aku tadi di sana, aku cuma bisa nangis. Aku cuma bisa nangis dan aku ngerasain hadirat Tuhan itu luar biasa di sini. Ketika kalian di sini sekarang itu bukan suatu kebetulan. Tuhan mau mencurahkan sesuatu. Tuhan mau memberi kalian sesuatu yang besar dan hebat untuk kalian lakukan untuk perkaranya yang ajaib. Untuk dapat itu, kalian harus barter. Kasih rasa aman.